Kalau kita terlalu sibuk, kita kata kita sibuk untuk Tuhan, what kind of sibuk do you mean? Pendapat anda yang mengatakan bahawa kita boleh mencari Tuhan bila kita sudah stabil ataupun kurang sibuk. Oh, tunggu dulu. Biar saya stabil dulu, biar saya ada duit yang cukup, biar saya ada waktu, mungkin selepas kahwin. Kerana kalau kamu tunggu masa, susah. We are so busy. Macam saya cakap tadi kan, tidak ada orang tidak sibuk lah. Everyone sibuk. Takkah kita burn out, Pastor? Kalau macam kena fikir pasal pelayanan, kena fikir pasal kerja lagi. The church today just demands too much from the jemaat. I believe burn out itu boleh ditangani bila kita benar-benar Hello, Pastor Raymond. Hi. Welcome to Grounded and Growing Podcast. Okay. Ni actually episod pertama kita untuk our first Grounded and Growing Podcast. So, Pastor Raymond, how are you doing? Yeah, I'm good. Yep. Apa itu? It's okay. Pastor Raymond, people say tak kenal maka tak cinta lah. Okay. Alright, so is it okay kamu boleh share siapa Raymond anak jantan? Okay, my name is Raymond, Raymond Jantan. Saya pastor. Suku Iban, sudah berkahwin dan melayani di daerah Miri, BM Life Church. Yep. Sudah ada anak ke, Pastor? Sudah ada anak satu. Cantik sangat. Dia sangat-sangat cute ya, Yep, guys. sangat cute. Anyway, boleh cerita kepada kami, actually what happened, because as we have actually got more information from you, something must have happened pada tahun 2002. Okay. What actually led to that? 2002. 2002. Oh, 2002. Okay. Yeah. Itu adalah titik di mana I really understand the salvation itself lah, Right. where hanya Yesus yang menjadi penyelamat daripada satu pendeta, which dia memang really preaching the salvation. And then from there saya buat decision untuk menerima Yesus dan after that dibaptiskan. I see. Yeah, 2002. Yeah. 2002. So that happened all of that instant lah. Yep. Ada nama pendeta ni kat masa tu? David, I forgot the full name. name. Yeah, the full name. David lah, because it was lost. Long time Yeah, ago. long time ago. Yeah, 2002. Anyway, we are under the impression kamu sebenarnya hold double degree lah. Okay. Pastor. Yeah. So basically, what can you tell us like what is the degree that you're actually holding? Okay. Sebelum saya melayani sepenuh masa, saya telah menyelesaikan bachelor dalam civil engineering kejuruteraan awam. That was in 2010, insyaAllah. After that, 5 years later, Tuhan panggil untuk pelayanan dia, then I go for Bible school, then I did my diploma, and then further my bachelor in ABTS. What make the switch? Macam mana boleh tiba-tiba terfikir macam pergi ke bachelor in theology? Actually, right, sebelum saya tamat bachelor saya di UiTM last time, I did pray to God because my final year project actually recommended to further for master. Right. So saya buat paperwork and then I submit, 3 times rejected by my supervisor. Oh, okay. And I said, this is the third time lah. I said, Tuhan, ini kali ketiga saya hantar. Kalau ini bukan, then mana-mana lah panggilan Tuhan kan. Saya kata, it's really rejected. Right. And then that time saya memang sudah involved with youth ministry, especially in tertiary students. Then I said, after I pray and then I asked few pastors and mentor, I said I want to go for full time. And then I said, one of my mentors said, you better balik Miri, bekerja. Mungkin itu hanya apa orang kata? Macam setback lah macam. Iya, macam setback ataupun tengah hype for ministry bah.
okay lah. Then I come back to Miri, and then I said to God, I give myself 3 years kerja. Kalau Tuhan panggil, ya panggil lah after 3 years. But actually Tuhan panggil saya after 5 years. Ya, 5 years after saya bekerja sebagai jurusera, I believe that Tuhan kata, cukup sudah Raymond, 5 years kamu dapat gaji kamu, because my mission for my family, because I'm the only son, only anak yang ada degree. So saya kata Tuhan, saya mau membahagiakan family saya lah. So I believe God give me that opportunity for 5 years lah. That 5 years Yeah, just 5 years. fully fokus kepada family Yeah, saja. family. And then ya Tuhan kata, the time gaji kamu cantik, Tuhan panggil kamu ya. Tapi masa kamu like, because you bagi tahu macam ada setback kan, macam 3 kali kamu sudah send, you don't feel macam kamu rasa devastated kan, rasa macam this setback actually, how could that macam kan kamu kata kamu terlibat dalam pelayanan, Yeah. then after that doesn't that setback make you not be macam seseorang yang orang look up to ketika kamu membuat pelayanan? At that time, right, I don't really think like saya tak nampak pelayanan dan that study really connected to one another, because even though dalam kekecewaan itu tidak meletakkan pelayanan saya terpengaruh dengan itulah. I just keep on, because that is my passion actually. Right. Serving the student, I do Bible study di rumah sewa kami semua. But at the same time, I keep on struggle doing my final year project, a proposal actually for master. But actually, I know why. The main Why? reason why lah. Yeah, why? Okay, we've got a few questions that is set daripada anak-anak muda daripada Semarahan. Ini mereka tanya, adakah kamu bersetuju bahawa jika kita terlalu sibuk untuk Tuhan, mungkin kita sudah terlalu sibuk untuk perkara yang salah? Because you bagi tahu macam like basically just fokus kepada macam buat pelayanan sampai orang katakan actually salah kamu tu. Macam it's not right that you're doing just that. I can say I agree and disagree. I agree yang kalau kita terlalu sibuk, kita kata kita sibuk untuk Tuhan, what kind of sibuk do you mean, right? Kalau kita sibuk melayani and then we don't do our part, our responsibility, memang salah sebenarnya. So I can say it's either kamu balance your life with God, and then of course Tuhan pun memberikan kita tanggungjawab to be with the community. Kalau kamu bekerja dengan with your company, kalau kamu bersekolah, that is your responsibility actually. Right. Kalau kamu tak balance, memang salah sudah. Kesal kamu tak menjalankan tanggungjawab. Betul. Iya. Tapi ada juga yang bagi tahu, okay, for example lah, I'm working lah. Okay. Pastor Raymond, and sometimes macam there are times yang kami rasa tak cukup masa. Betul-betul tak cukup masa. In the day, maybe memang semua orang dapat 24 jam. Yeah. But kamu kata pasal balance tu, that sometimes macam sebagai orang Kristian, God also like kita sebenarnya dipanggil untuk mempunyai waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Like how about apa pandangan kamu tentang like because like sometimes there's just not enough time. What do you say to us who have that stand lah? Okay. One thing lah yang saya tanya, kalau my YS lah yang bekerja, actually kan the question is, are you really struggle or you just juggling? Right. Yeah, you want to do many things, but actually you don't really struggle, but you are juggling. Ambil satu. So kalau nasihat saya, tidak semua orang ada masa, but kita ada masa khusus yang Tuhan memang bagi kita secara melapangkan masa itu. Actually, that is your time for God. For example kan, talenta. Tuhan bagi talenta tak semua sama. 1, 3, 5 kan? Betul. And then if you know the in Matthew, Tuhan Yesus bagi perumpamaan yang dia panggil orang yang bekerja di ladang anggur dia.
first yang bekerja seawal pagi. And then after that, another 3 hours dia keluar, dia panggil lagi. At the end of the day, dia masih bagi mereka satu dinar the same amount. And then that itu mengajar kita kan, kita ada masa masing-masing, tapi jangan kita mungkin kamu ada 1 jam, saya ada my whole day for church, for God, semua. Tapi jangan kita bandingkan. Whatever you have, pakailah itu untuk Tuhan. For example, you have 1 hour. Of course lah, you said, Pastor, saya 6 hari sudah bekerja. Sunday is for my rest time. Yeah. Actually, Tuhan sudah bagi kamu that rest time. Actually, it's good for you to have rest in God. Because it's better rest in God rather than... What do you mean by resting in God, Pastor? Because kadang-kadang orang bagi tahu, doa, membaca Alkitab. But then actually, rest in God is spending time with God. Spending time with God, baca of course. Cuma you don't push. Kita akan rasa terbeban kalau itu kamu rasa terpaksa. Tapi you really, and bila kita faham sebenarnya, spending time with God is our way of worship God. And then we are giving time, mengasingkan masa itu untuk Tuhan and communicate with God. So what you're trying to say is untuk persiapkan satu waktu, of course every day lah, because you say it's a worship towards God, right? And Tuhan macam what He wants from us is our heart. So memang what you're trying to say is dari macam hari-hari kita, we are called to sebenarnya just to allocate some certain point of time untuk betul-betul just come to Him and just just read and know about Him lah. I see. With regards to that, because kadang-kadang they just come to a point of time that macam, so you say, so the main reason mereka tak dapat nak mengadakan waktu itu is because they are juggling rather than like betul-betul having the balance. Faham. Okay, there is another question. Apa pendapat anda yang mengatakan bahawa kita boleh mencari Tuhan bila kita sudah stabil ataupun kurang sibuk? Because some people mereka kata, tunggu dulu. Biar saya stabil dulu, biar saya ada duit yang cukup, biar saya ada waktu, mungkin selepas kahwin ataupun mungkin selepas saya sudah graduate, baru saya punya waktu untuk melayani, then I will jump into it. What do you say to these people dulu? Sebagai manusia, jujur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Duit tak akan pernah cukup. Contohlah, kamu kata tunggu kamu lebih stabil lagi. Bila kita akan stabil? And then tunggu masa umur saya lebih tua sikit. Bila sudah tua, you don't have energy. Kan? So, firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu kita lah. So, apapun kesempatan kita, cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena hari-hari lain, even firman Tuhan kata, hari-hari semakin jahat, And of course, semakin jahat means, macam mana pun kamu rasa kamu dapat stabil masa depan, hari jahat ni akan datang. So, gunakan kesempatan yang ada selagi Tuhan masih dapat dicari. Selagi kamu mampu mencari Tuhan, cari Tuhan. Because that's the only things yang, kerana kalau kamu tunggu masa, susah. You cannot find one time yang really kamu free. Bila kamu free? Kamu tak kerja, kamu mau rehat. Betul. I mean, dari segi macam pada dunia sekarang, many of us memang struggle dengan, menjadi terang di dalam kegelapan. Because now we are so busy. What makes us macam sebagai orang Kristian macam lain daripada orang yang sibuk di dalam dunia yang dekat luar sana? What makes us different actually? Apa yang sepatutnya kita punyai yang membuatkan kita berbeza daripada dunia yang luar? Walaupun dalam kesibukan kita. Macam saya cakap tadi kan, tidak ada orang tidak sibuk lah. Everyone sibuk. Bagaimana kita meresponi ataupun bagaimana kita menjadi terang adalah how do we manage our time, and then how do we
uh, set priority, keutamaan. Kalau kita memang mengutamakan our own life, our own kebahagiaan, of course kita tidak akan melihat perkara yang lain. Tapi bila kita memang meletakkan Tuhan itu yang di atas terutama, I believe apapun alasan dia, kita masih memiliki masa untuk bersinar dan mencari Tuhan. Okay, for example, bersinar dalam kesibukan is menjadi contoh. Even dalam kesibukan, kita masih dapat mencari beribadah, dapat join fellowship, dapat melayani, even boleh melayani walaupun dalam kesibukan. And then kalau itu dalam secara gereja, kalau dalam pekerjaan, of course, dalam kesibukan itu juga kita boleh menjadi terang. For example, you do the best in your work, dalam pekerjaan kamu, dalam study kamu, kan? Takkah kita burn out, Pastor, kalau macam tu? You know, you've been trying to juggle with so many things. Takkah kamu rasa macam, okay, it's like, you know, it's dah lah, macam kena fikir pasal pelayanan, kena fikir pasal kerja lagi. You know, don't you think so that the church today just demands too much from the jemaat? I have one principle. Someone akan burn out melayani, bekerja bila dia sangat mengandalkan diri sendiri. Because I believe burn out itu boleh ditangani bila kita benar-benar mengandalkan Tuhan, and then really work with Holy Spirit lah. Because bila kita membenarkan Holy Spirit itu lead kita, of course kita tidak akan merasa burn out, but it become a joy for us when we serve God. Even kita merasa letih secara physical, I can say like that. And then why we have a lot of YAs, especially yang bekerja burn out, is kita tidak berterus terang. I can say sometimes, for example in my church kan, saya allowed my team untuk angkat bendera. Pastor, saya letih. But sometimes kita kan, we are semua okay, boleh on, tapi actually we are burnt out inside. So belajar untuk jujur. Kalau kita tidak mampu, izinkan untuk be vulnerable lah. Pastor, saya tak mampu. Of course kita tidak akan memaksa. We know ada orang berbeza kapasiti dia, ada kemampuan dia. So menangani burnout, mengelakkan burnout itu ada cara dia lah, ada cara dia. Kalau kita tidak menangani dengan betul, yes, we are buat ini, and kita bukan Superman. Pastor pun boleh burn out. Tapi I believe bila kita diberi hikmat, kita boleh mengatasi burnout itulah. We still have joy. At the end of the day, memang letih physical, tapi bila melayani Tuhan ataupun do things for God, ataupun go for any kebaktian, kita still rasa ada kekuatan yang baru sebab we are doing it for God. Kalau kamu hanya mencari memenuhi kamu, pasti akan kecewa lah. I can say that. Pasti akan kecewa. Pastor, like, okay, let's say, okay, kita memang sudah basically becoming an example kepada orang lain dalam kesibukan kita. There's always people yang bagi tahu kepada kita yang macam, like, you know, for example, they say, Paul, you macam busy pun boleh pergi gereja. Kamu mau jadi paderi kah? Mereka bagi tahu macam tu, Pastor. So, like, macam mana kamu mau macam tangani orang, macam like your friends? Because now you are as a pastor. Lagi, I mean, like, people actually pernah kerja dengan kamu sebagai engineer. How do people say macam kamu ni terlalu fanatik dalam kepercayaan kamu? Macam mana kamu mau respon kepada kawan kamu? Okay, actually kan, masa saya bekerja last time, my boss lah, dia kata, sebab saya memang set dengan saya ada satu prinsip lah. Saya memang cakap dengan bos, saya kata I can entertain our client until this period of time lah. After that, malam normally saya akan pergi church. Sampai dia kata, kamu orang Kristian, kamu
Saya pergi gereja, ada untung kah? Dia kata. Oh, I said like, wow. yeah, because, and then he said also, dia cakap, kamu pergi gereja pun minta duit kamu. Dia kata, kalau kamu terus buat kerja, do overtime lah macam tu biasa kan, kamu ada extra money bah. So, Macam tak menguntungkan iya, kamu. itu pemikiran mereka. Okay? So mereka fikir bila kita buat sesuatu mesti ada profit, ada keuntungan kita, ada sesuatu yang kita dapat lah. But for me kan, saya kata dengan dia, masa itulah, because there was umur 20-an kan, baru masa itu saya cakap dengan dia, memang tidak menguntungkan. Tetapi satu keuntungan saya punya Tuhan, saya kata dengan dia, sebab dia bukan Kristian lah, dia agama yang lain. Saya kata, satu keuntungan saya, karena saya percaya Tuhan saya yang memberikan saya hidup dan menyelamatkan saya. That's why saya spend my time dengan Tuhan. Saya kata macam itu. But now, what can I say is like this. Jika orang tu tidak mengerti sesungguhnya kenapa kita mau spend masa, kalau boleh spend masa banyak dengan Tuhan, it's because we don't really understand why we worship God, why we come to the house of God. Yeah. Because if you really understand the reason why you've been saved kan, 1 minute, 1 jam is not enough. Because God said dengan orang Israel kan, orang Israel keluar dari Mesir, dia kata dengan Musa, katakanlah kepada Firaun, bebaskanlah umatku so they can worship me. It's not Tuhan hanya selamatkan mereka, okay, they bebas. Kita diselamatkan because we are called to worship God. And if you go to New Testament, worship God is to serve God. If you understand that principle, right, kamu tidak akan kata orang, selalu pergi gereja jadi father. No, actually it is your call as a Christian. Panggilan kita sebagai Christian, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. These two things. Kalau kamu tidak melayani, tidak menyembah Tuhan, you are not Christian. I can say like that. Wow. Wow, that's very, very profound. Wow. Yeah. But you know, tapi ada orang begitu. I mean like even among churches like Christians pastor, mereka kata it's like perjalanan rohani kamu sendiri. Biarlah macam like saya punya, you know, it's my own walk with God lah. Like, macam why would you want to lead me, you know? That's kind of, ada juga yang macam tu. What do you say to them? Okay, it's kind of true lah. Different people, we have our own personal journey with God. It's true. But then the question is, macam mana, ada perumpamaan bah, macam mana ketam boleh memimpin anak dia sedangkan dia jalan sengit bah. And then you yourself, if kalau tidak ada orang tolong kamu, like pastors or your spiritual leaders or spiritual brothers, sisters, kan, kalau kamu ada pertanyaan, siapa kamu akan pergi? Of course kamu kata boleh lah pergi internet kan, but which source is correct? Iya, kamu tahu ke tidak sumber itu boleh dipercayai ke tidak? So actually memang dari awal I can say that Tuhan sendiri bila dia menciptakan manusia, is a community. Tuhan menciptakan community. You cannot live alone, sendiri, berjalan sendiri. Because manusia memang sudah tercemar and tidak dapat mencari Allah. Apalagi kalau kamu sendiri, firman Tuhan kata, pemikiran manusia memang selalu serong. That's why we need one another. Yeah. Sometimes that excuse, alasan tidak mau orang, you know, why, kenapa kamu mau pimpin saya, it's because kita tidak mau to be accountable to one another, even to God. Terpulang saya lah, janji saya bahagia, janji saya happy, is all good for me. But actually, kalau kita tidak accountable dengan Tuhan, tidak ready accountable with dengan orang lain, means that you don't really do that. Macam, betulkah kamu ada berdoa? Ada tidak? Bila kamu ada masalah, kepada siapa kamu cari? Siapa boleh mendorong kamu through the Bible? Of course lah, sekarang boleh cari dekat Facebook apa semua, but seberapa, apa orang kata tu, seberapa mampu kamu mencari dorongan itu kalau tidak ada orang yang boleh memimpin kamu dan menuntun kamu?
So sangat-sangat penting lah ada community untuk It's true. membimbing satu sama lain dalam It's perjalanan true. rohani. It's true. It's true. I see. Yeah. Okay, this one in this segment they ada juga tanya, menurut anda apakah tanda kasih Tuhan yang boleh ditunjukkan tanpa kita perlu menyebut nama Tuhan? Because sometimes when we go there we just want to share God's love. I mean kita nak tunjukkan kasih Tuhan kepada orang sekeliling. Macam mana kita boleh lakukan hal ini tanpa kita menyebut nama Yesus? For some people they say, can I not say the word? Because like it's very very like taboo, especially if you go Semenanjung. Yeah. Kita selalu kata yang kita boleh menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan kita. Of course, it's true. Melalui tindakan kita, orang boleh melihat siapa Tuhan yang kita sembah. But the question is, do they really know who is God? So, of course, pertama kita build the relationship. Tak bolehlah kita terus datang bagi makanan, bagi buat baik dengan orang. Oh, Yesus mengasihi kamu. I would say bangun hubungan. Bila orang sudah percaya dengan kita, apapun yang kita akan katakan, orang tidak akan tersinggung. For example lah, saya bagi satu kesaksian. Semasa kita baru bangun gereja kita, there's one community, daripada gereja is around 15 minutes lah. Mereka adalah satu perumahan B40 perumahan RPR. So what I do, I go there and I pray. Sebanyak ibu-ibu yang suri rumah di sana, dan kita mendengar, dan saya kata saya doa untuk kamu. After doa, saya tidak mengajak mereka untuk datang ke gereja ataupun apa. Saya hanya bangun hubungan dengan mereka. Bila Christmas, mereka adalah one of our project where we call it as a Christmas tree project. We give food, goodies. Itu saja. The next year, mereka sendiri tanya, Pastor boleh datang sini to have cell group in our area. And thank God, until now, we are growing. We are growing. Now we have 7 come to 8 family joining our community in there. So bagi saya, itu maksud saya tadi, bangun hubungan. From there, orang akan, apapun kita katakan, orang akan terima dan orang akan tidak tersinggung. Yeah. Very very Yeah. important lah. Yeah. Very very important. Hubungan. Community, agar kita dapat macam berjalan bersama-sama lah. Betul. Dalam kehidupan. Another one, I add on. We did mission. We go to satu rumah panjang yang belum mengenal Tuhan. Kami tidur di rumah ketua rumah, tuai rumah. Atas ada kepala. What we do, we go there. Kami buat community work lah. Kami buat gerbang mereka, kami pergi bantu mereka ambil buah apa semua. Dan malam kami hanya cerita. The second time we go there, satu rumah panjang itu terima Tuhan. Wow. Just daripada building relationship dengan mereka. Relationship is most important. Sebab rumah panjang, ketua rumah itu kan dia memang sangat pagan lah. I mean tidak percaya Tuhan sampai ada kepala dekat sana kan. Bila mereka mengalami kasih Tuhan itu daripada tindakan kita, kita tidak akan rasa takut untuk menyatakan nama Tuhan, because mereka sudah melihat dan mereka mau percaya. Itu antara kesaksian saya lah. Puji Tuhan. Wow. Puji Tuhan. Very very good. Sampai ramai yang diselamatkan. Satu rumah panjang. Like, wow. Okay, now we go to the other extreme lah. This is the last question. Okay. Adakah mungkin kita terlalu sibuk mencari panggilan hidup kita sampai kita lupa menikmati kehadiran Tuhan dalam perjalanan tersebut? Kesibukan mencari. Basically kita macam sibuk untuk cari panggilan Tuhan untuk diri saya sendiri, sampai macam you don't really enjoy like God dari pada waktu yang kita cuba untuk macam mencari panggilan tersebut. Okay. Saya boleh katakan begini saya akan katakan begini. Mencari Tuhan itu
Apa perkataan saya boleh? Okay. Bila kita mencari Tuhan dengan cara yang benar, or even I can say mencari Tuhan dengan hati yang benar, of course kita tidak akan ter ter terbelenggu ataupun terjerumus dalam focusing on your own rather than God. Tapi bila kita benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang benar, with the right heart and with the right mind, kan, I believe yang itu tidak akan membuatkan kita, terlepas daripada mengalami Tuhan sendiri in our life lah. Because bila kita mencari Tuhan, itu Tuhan ada di sana. And kita akan menikmati kasih Dia, kita akan menikmati rencana Dia. Kecuali kita mencari Tuhan, tujuan hidup kita menurut kita. Kan? Because you keep on seeking mencari kamu punya tujuan hidup, but actually kamu mau benda itu sesuai dengan apa yang kamu mau. That's why you keep on looking. Tapi bila kamu mengerti bahwa mencari tujuan hidup itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan sediakan, itu yang kita akan terima dan we will, really buat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang kita akan alami dengan Tuhan. You will enjoy it. Saya boleh yakin katakan bahwa bila kita mencari Tuhan dengan with the right heart, kita akan ada satu sukacita yang besar. So it's all about the heart. Yeah, it's all about heart. Yeah. Heart. Itu saja yang boleh membuatkan kita puas dengan apa yang kita miliki dengan Tuhan. Even orang kata Christian, kenapa kamu berpuas dengan kekayaan yang kamu ada, harta yang kamu ada? Because we believe yang apa yang kita ada itu dari Tuhan lah. And we are bukan hanya berfokus kepada itu, tapi kita berfokus apa yang menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Bila kita menyenangkan hati kita, you will never get enough. Kamu akan hilang rasa mana Tuhan. Actually God really already bless you, Tuhan dengan kamu di sana, Pak. Betul. Yeah. So, carilah Tuhan dengan hati yang benar. Then you will find peace and joy in God. Thank you very much, Pastor Raymond. Terima kasih, Pastor Raymond. The thing is there macam nasihat terakhir untuk kami yang ada di Semarang, bahkan mereka yang sedang menonton podcast? Apa nasihat kamu terutamanya untuk mereka in the next 2 minutes mengenai bagaimana dalam keadaan dunia mereka yang sibuk, bagaimana mereka harus bersinar? Okay, first adalah to have God, to have Jesus in your heart dalam hidup kamu. 1 Petrus kata, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Bila kita mengkuduskan Tuhan itu, secara langsung itu akan menolong kita bagaimana kita dapat hidup bersinar di dalam Tuhan. Of course, bagaimana kita mau bersinar? Pengetahuan tentang firman, tentang Tuhan. I have one prinsip. Pengenalan akan Tuhan akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. So, untuk kita bersinar, we need that light, which is Jesus. So, hidup bersinar, firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, then you will know how to do that. Bagaimana kamu boleh bersinar? Through your life, through your action, even through your word. Kamu akan bersinar. So, thank you. Alright. Okay, Pastor, kita akan masuk ke one more segment. Oh, is it? It's just to get to know who you are lah. Okay, you suka kopi ataupun teh? Now I prefer coffee. Okay. Second, kamu suka badminton ke main bola sepak? Badminton. Okay. Kamu suka berada di atas gunung ataupun di atas pantai? I prefer pantai. Pantai. Right. Can you tell us what's your favorite Bible verse and why? Okay, my favorite Bible verse adalah, of course, yaitu di dalam Bilangan kah? Okay, yang dimana itu adalah satu panggilan saya lah, di mana ajarkanlah anak-anakmu, okay, siang dan malam, even dia kata pakukan di pintu rumahmu
ajar mereka supaya bila mereka sudah dewasa, they will know mana yang baik, mana yang buruk. And of course, the second one is 1 Peter chapter 3 verse 15. Yang saya sudah share tadi lah. Kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu, dan bersiap sedia apabila ada orang yang bertanya tentang iman kamu, pertanggungan jawab, dan kamu boleh meresponinya. Because itulah bila orang bertanya, I can share to other people tentang Tuhan. I'm sentiasa bersedia. Bila orang tanya tentang on the go. Always get ready. Right. Thank you. Terima kasih Pastor Raymond. Pastor Raymond, sebelum kita mengakhiri, is it okay macam kamu lead kita semua untuk berdoa? Okay, boleh. Alright. Okay. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami melalui podcast ini. Kami percaya setiap pribadi kami yang melihat dan mendengar dapat mempelajari daripada perbincangan, daripada perbualan kami bersama. Dan saya berdoa Tuhan bagi setiap yang melihat dan mendengar podcast ini akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Mungkin ada waktu saat ini tengah bergumul di dalam kehidupan harian dan juga kehidupan kerohanian. Saya berdoa dalam nama Yesus, dia akan ditolong. Tuhan akan buka jalan bagi dia. Masa kesibukan yang ada Tuhan menolong. Dan saya berdoa baik pelajar maupun yang bekerja, Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, sehingga hidup mereka bersinar, menjadi teladan, menjadi saksi untuk Kristus di dalam semua area kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pastor Raymond. Itu saja daripada kami dalam episod pertama kita dalam podcast kita. Ketika dunia sibuk, tetaplah bersinar. Okay, God bless you. Take care. Bye-bye.